Yo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di part kedua pembahasan Matematika Saintek tryout ke-7. Kita langsung saja ke nomor 6 ya. Ini tentang transformasi geometri, lebih tepatnya pencerminan atau refleksi ya. Refleksi itu bukan diurut maksudnya ya, tapi dicerminkan. Pencerminan titik oleh garis Y sama dengan MX plus C. Mungkin kalian pernah belajar di sekolah bahwa kalau ada titik dicerminkan oleh garis Y sama dengan MX plus C, rumus yang dipakai itu rumus ini. Ya, ini rumusnya, yaitu X aksen, terus bawahnya Y aksen minus C, C-nya itu konstantanya garis ya, sama dengan 1 per 1 plus M kuadrat ya, M-nya itu gradiennya ya, which is, di sini tuh M-nya min 2 ya enggak? M-nya min 2 nih, sedangkan C-nya 5 gitu. Ini kayaknya jawabannya nggak ada deh. Ya, ini salah satu jawaban yang bonus ya, karena ada jawabannya. Ternyata jawabannya harusnya 6 nih. Coba kita cek ya. Kemudian berarti X aksen Y aksennya itu kan bayangannya. Jadi X aksennya itu sebenarnya M, Y aksennya itu sebenarnya N. Sedangkan awalnya ya, titik awalnya itu adalah X0, Y0. Jadi kalau saya masukin ke rumus berarti begini. X aksen, ya langsung saja ya, kita pakai rumus ini diganti. X aksen itu berarti M, terus Y aksennya itu N ya, N dikurang C, C-nya min 5, terus sama dengan 1 per, ini M kuadratnya itu tadi min 2 ya, dikuadratin jadi 4 ya, gitu, 1 plus 4, ini jadinya 1 min 4, ini jadinya min 4 ya, 2 kali min 2 kan min 4, ini juga sama ya, min 4, ini dibalik 4 min 1, and then dikali sama X-nya 0, karena Y-nya 0, 0 kurang 5 ya jadi min 5 di sini gitu ya. Seperti itu. Sebenarnya ini bisa dikerjakan dengan cara nanti konsep gradien yang tegak lurus ya, terus sama titik tengah, tapi kalau ada rumus praktis kenapa kita nggak pakai ya nggak? Ini rumus praktisnya kan. Jadinya nanti ini sama saja M N min 5, ini 1 per 5 gitu ya, dikali ini min 3, ini min 4, ini min 4, ini 3 gitu ya, dikali 0 sama min 5. Nah, mungkin kita kalikan dulu nih matriksnya, baskom, baris kali kolom ya, baris kali kolom, jadinya M N min 5 sama dengan 1/5 dikali min 3 kali 0 habis ya, min 4 kali min 5 jadi 20, terus min 4 kali 0 habis, 3 kali min 5 min 15 ya enggak. Nah, nanti 1/5 nya dikali 20, 1/5 nya dikali min 15 gitu kan ya. Jadi nanti hasilnya M terus bawahnya N min 5 gitu ya, M terus N min 5 sama dengan yang bagian atas jadinya 4 ya, 1/5 kali 24, 1/5 kali min 3 itu 1/5 kali min 15 itu min 3. Nah, kamu dapat nanti nih N-nya sama dengan 4. Sedangkan N min 5-nya sama dengan min 3 gitu ya. Jadi N-nya sama dengan 2. Nah, kan kalau ditambah nggak ada jawabannya ya. Ini tadi M ya, ini M. Ditambah jadi 6. M tambah N sama dengan 6. Gitu ya, jadi jawabannya nggak ada. Ini soal bonus ya. Oke, jadi tolong dipahami ya, refleksi pencerminan bukan diurut gitu ya. Titik oleh garis Y sama dengan MX tambah C. Ini rumusnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Ini sebenarnya sepotong kue nih, piece of cake gitu ya, karena ini yang sebelah kiri kan ini ada dua limit ya. Yang pertama nih persamaan limitnya, limit X mendekati min 2 di situ, mendekati min 2. Terus ini kalau saya faktorin, ini familiar banget ya enggak, X min 2, yang satu lagi X plus 2, bawahnya X plus 2. Oh, bisa kita smackdown nih enggak, X plus 2 nya. Sedangkan yang kirinya ini karena dia dimasukin enggak 0 per 0 atau enggak infinite per infinite ya, berarti boleh A dikali 1 kuadrat ditambah B ya, boleh langsung dimasukin. Nah, ini juga langsung dimasukin, jadinya min 2 kurang 2 jadi min 4 enggak, ini dimasukin nih ke sini, min 2 kurang 2 min 4, min 4 sama dengan A tambah B, karena 1 kuadrat kan 1 dikali A tetap A enggak. Nah, ini persamaan pertama, ini persamaan pertama gitu.
persamaan keduanya, ya persamaan keduanya itu limit ini langsung dimasukin aja kan, yang penting nggak 0 per 0, nggak, ini dimasukin aja langsung. Berarti sama saja A dikali 2 kuadrat ditambah B sama dengan 2, enggak, 4A tambah B sama dengan 2. Nah ini persamaan kedua ya. Nanti kamu boleh pakai eliminasi ya, boleh juga pakai substitusi. Saya pakai eliminasi aja ya. A tambah B sama dengan min 4, and then 4A tambah B sama dengan 2. Kalau saya kurang, min 3A sama dengan min 6, ya enggak? Ini habis nih yang B nya, jadi A nya nanti 2. Kalau A nya 2, saya masukin ke persamaan pertama, boleh ya. Nanti B nya tuh min 6 ya, B nya min 6 gitu ya, karena 8 kurang 6 2, bener ya. Terus 2 kurang 6 min 4, benar ya. Jadi A nya 2, B nya min 6. Nah pertanyaannya A min B. A min B, A nya itu 2 dikurang min 6, jadi 8 ya enggak? Oh, jadi jawabannya E gitu ya. Ini piece of cake, enggak, sepotong kue ini. Oke, kita lanjut saja ya ke soal nomor 8. Oke, kita bahas nomor 8 nih. Jika A lebih dari 1, sebenarnya A lebih dari 1 ini untuk memastikan bahwa ketika A nya kita ganti ke sini tuh, nanti basisnya itu jadi lebih dari 1. Nah, kalau basis ya di pertidaksamaan eksponen nih, kalau basisnya lebih dari 1, ketika dicoret nanti pertidaksamaannya nggak berubah. Jadi ya ini pertidaksamaannya nih 2A gitu ya, pangkat 1 plus 2 log X kurang dari sama dengan 8A pangkat 3 gitu ya. Nanti 8A pangkat 3 itu, sebentar ya, nih kita rubah dulu jadi 8A pangkat 3 jadi 2A pangkat 3. Nah ini ketika saya coret gitu ya. Nah karena A nya lebih dari 1, itu memastikan bahwa 2A nya nanti lebih dari 1, ya enggak. Jadi ketika saya coret ini tidak berubah, tetap 1 plus 2 log X kurang dari sama dengan 3. Berarti 2 log X kurang dari sama dengan 3 kurang 1, 2 ya. Oh, jadi 2 log X kurang dari sama dengan 2 log 4, ya enggak? 2 log 4 kan 2. Nah, ini kan bisa di cancel. Oh, jadi X kurang dari sama dengan 4. Tapi jangan lupa, di soal-soal yang ada bentuk logaritmanya ya, itu pasti ada syarat. Kita lihat soal awalnya ya. Soal awalnya itu ada logaritmanya, yaitu 2 log X. Nah, ini ada syaratnya, karena yang berbentuk fungsi adalah numerusnya. Kalau basisnya sudah oke ya. Ya, jadi kita ambil syarat numerusnya aja. Syarat numerus itu harus lebih dari 0, berarti X harus lebih dari 0. Nanti jawaban syarat dengan jawaban yang solusinya ya, ini solusi, ini syarat, kita cari irisannya. Berarti lebih besar, lebih kecil sama dengan 4 itu ke kiri ya enggak? Ke kiri, ke sana. Sedangkan lebih besar daripada 0 itu ke kanan. Ya, jadi ketemunya tuh di tengah-tengah antara 0 dan 4. Ya, jawabannya D. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Soal nomor 9 ini kita diberikan informasi kubus ABC DEFGH ya. Kita gambar dulu kubusnya. Ini kubusnya ya. Kurang lebih seperti ini. Mohon maaf kalau kubusnya itu tidak sesuai dengan harapan kalian ya. Ini kubusnya lagi mager ceritanya. Ini ABCD ya. ABCD EFGH. Dengan panjang rusuk masing-masing 2, oke? Biasanya sih kalau sudut itu mau panjang rusuknya berapapun nggak masalah ya di kubus ya, karena dia pasti sebangun. Nah, di tengah AB ya, Q itu di tengah AB, berarti di sini Q ini. Q di tengah AB. Gitu. Kemudian pertanyaannya adalah jika theta adalah besar sudut antara HFQ ya, HFQ itu ini. HFQ. Ini HFQ ya. Ya.
Theta itu adalah besar sudut HFQ maksudnya ya. Theta itu adalah besar sudut HFQ. HFQ berarti ini nih, ini tetanya nih. Ya, ini tetanya di sini. Ya, di sudut F. Nah, pertanyaannya cos theta. Ya, berarti kita harus nyari cari sisi-sisi HF, FQ sama HQ ya. Sebenarnya sih bisa pakai pendekatan vektor, boleh juga kalau memang mau pakai pendekatan vektor. Tapi saya pakai pendekatan trigonometri aja ya. HF, berarti kalau HF itu 2 akar 2 ya enggak? Diagonal diagonal bidang. Terus kalau ini 2 dan ini 1 ya, berarti HF QF akar 4 tambah 1 ya enggak? 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti akar 5. Gitu kan? Terus HQ itu kamu lihat, ini HQ ya. HQ itu kamu lihat gini nih. HQ itu kamu lihat dari H, di sini bawahnya D, terus ini Q. Ya, jadi kalau H ke D jelas 2 kan. D ke Q itu sama saja Q ke F ya. Ya, dari pojok ke tengah, sama kan? Dari pojok ke tengah. Jadi D Q itu juga akar 5 sebenarnya. Sama nih. Sama. Terus HQ itu berapa? Ya, dicari. Berarti HQ sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah akar 5 di kuadrat ini enggak? Oh, berarti sama saja akar 9. Oh, jadi 3. Jadi HQ-nya itu 3. Nah, tinggal pakai aturan kosinus sih enggak? Ini kan segitiganya kan bukan siku-siku ya. Jadi kalau saya keluarkan misalnya begini gambarnya. Ini H F Q, and then ini 2 akar 2, ini akar 5 gitu ya. Terus ini tadi 3 ya. Ini tetanya di F. Berarti cos theta, di video sebelumnya pernah saya jelaskan juga ya aturan kosinus. Berarti kakak ya 2 akar 2, misal kakaknya itu tambah kikinya misalnya ini akar 5 kuadrat. Kalau depannya pasti di depan sudut ya, dikurang DD per 2 kaki. 2 kali 2 akar 2 kali akar 5. Berarti dapat 8 tambah 5 kurang 9 gitu ya, per 4 akar 10. Nah, ini sama saja 4 per 4 akar 10 enggak? 4 per 4 akar 10. 4-nya saya smackdown, seper akar 10. Jawabannya B enggak? Kita nggak perlu rasionalin, sudah ada jawabannya. Ini jawabannya. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ya ke soal nomor terakhir untuk part kedua ini. Kita coba bahas nomor 10. Kita ingat ya, kalau bentuknya pembagian Y sama dengan U per V gitu misalnya. Berarti kalau saya turunin U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat gitu ya. Ini turunan dari bentuk pecahan. Sedangkan kalau bentuknya komposisi misalnya gini, Y sama dengan FGX ya, komposisi kan ini. Ini kalau saya turunin dalamnya dulu G aksen ya, G aksen X dikali F aksen GX gitu. Ini turunan fungsi komposisi ya. Jadi kalau ini sebenarnya bentuknya pembagian ini ya, seper X itu kan sama saja dibagi X gitu ya. Jadi Fx sama dengan G dalam kurung 5 min AX kuadrat per X gitu ya. Nah, karena kita pengen cari nilai A, terus dikasih tahu data turunan, kita pakai turunan aja. Misalnya yang sebelah kiri saya turunin F aksen X berarti. Yang sebelah kanan saya turunin, ini bentuknya pembagian. Jadi kita pakai rumus ini. Nah, ini komposisi nih, ya G dalam kurung 5 min AX kuadrat. Berarti kita turunin dulu dalamnya. 5 habis diturunin, enggak? 5 habis diturunin. Min AX kuadrat kalau diturunin jadi min 2AX. Dikali G aksen 5 min AX kuadrat, enggak? Ini baru U aksen nih, ini baru U aksen. Dikali V dikurang U ya, berarti ini U-nya G dikali 5 min AX kuadrat dikali V aksen, V X diturun jadi 1 ya enggak? Per X kuadrat ya, per V kuadrat. Berarti kalau X-nya saya ganti 1 karena memang dikasih taunya diganti min 1 gitu ya, diganti min 1 karena itu dikasih taunya F min 1 gitu ya, F aksen min 1.
berarti X-nya saya ganti min 1. Berarti F aksen min 1. Setiap X-nya diganti min 1 ya. Ini jadi positif ya, 2A gitu ya. Dikali G aksen 5 min 1 dikuadratin jadi tetap 1 dikali min A, tetap min A ya enggak? Dikali min 1 dikurang G, ini dikali 1 nggak ngaruh ya, 5 min A. Hati-hati ya, ini G aksen, ini G saja. Per 1 kuadrat. Gitu, 1 kuadrat nggak ngaruh. F aksen min 1 itu sama dengan 1. 1 sama dengan 2A dikali, nah G aksen itu, ini kan ada min 4 G aksen ya. Jadi sebenarnya begini, min 4 G aksen 5 min A sama dengan min 2A. Berarti G aksen dari 5 min A sama dengan setengah ya. Ini kan pindah ruas, setengah A. Jadi G aksen 5 min A itu setengah A. Kita ganti di sini. G aksen 5 min A itu setengah A ya, dikali setengah A dikali min 1 dikurang G aksen 5 min A itu min 2A. Jadi sini min 2A. Per 1 nggak ngaruh, udah saya nggak usah tulis ya. 1 sama dengan, ini saya coret, jadinya min A kuadrat ya, min A kuadrat tambah 2A. Nah, ini bisa kita pindahkan jadi persamaan kuadrat ya. A kuadrat min 2A plus 1 sama dengan 0. Ini sebenarnya kalau difaktorin dapat nilai A yang sama nih. A min 1, A min 1 ya enggak? Nanti dapat kan A-nya kembar jadinya. Oh, jadi A-nya sama dengan 1. Gitu jawabannya yang C. Gitu ya, mungkin pembahasan kita kali ini untuk part kedua. Nantikan part yang ketiga nomor 11 sampai dengan nomor 15. Terima kasih, sehat selalu buat kalian, tetap semangat belajar ya. Selamat berjuang, terima kasih.